Nih pending ini berarti belum di ACC. Tanggal ACC-nya ada. Sebenarnya udah, cuman nggak di ACC biar gambarnya nggak hilang. Sini. Kalau permohonan kita nggak bisa ngelihat hasil dari pemeriksaan, cuman bisa tahu kesimpulannya apa, lulus atau enggak, selesai atau enggak. Nggak ada nih. Selesai. Done, selesai, lulus. Terus flagging statusnya di sini. Ini flagging status ini sudah ada waktu fase bunga, keluarnya fase bunga. Nanti fase masak langsung muncul. Vegetatif juga otomatis. Berarti sebenarnya urutannya ini di atas permohonan. Iya, harusnya. Ini di atas, terus permohonan di bawahnya. Gitu. Ini cuman tanggal sih kalau ini. Wes. Aslinya ngeprint di sini, Liv, aku. Sini nomornya muncul. Tapi kemarin enggak muncul ini, Liv. Wes aku enggak wate delok-delok iki. Kok omes aku. Ya wes enggak usah, wes luasannya salah, enggak di blocking tuh. Kalau blocking kan ngejumlah kan. Itu enggak di blocking per petani. Aku kan harus cross check satu-satu dong kayak gitu. Iya. Gak mau aku, wes lah. Daripada aku standby nunggu itu gak selesai-selesai ya. Ini ngedit kalau ini. Yang bisa diedit tanggal sama nomor blok. Itu plus minusnya dari SIM jam. Nah kalau ini perubahan status. Perubahan status itu discard. Sebenarnya ada pilihannya. Discard, cancel, reject. Cancel itu gimana? Cancel itu nggak jadi tanam. Oh, nggak di ACC QC. Di ACC ya Mbak. Cancel itu di ACC tapi nggak jadi tanam. Kenapa? Ya mungkin keduluan sama yang lain atau ada masalah lain itu. Sebenarnya di pengajuan lahan ini kalau misalnya kita nggak jadi tanam itu ada di sini. Di menu pengajuan lahan. Menu pengajuan lahan, klik nomornya. Ini FA ya Mbak ya yang ganti ya. Tapi nggak tahu ya FA kalau ganti apa enggak ya. Enggak, itu kalau kita ganti, kalau kita tahu. Kalau nggak tahu ya wes skip. Harusnya FA ini keterangan tanam atau batal tanam. Ini milih. Tapi walaupun FA nggak milih tanam ya tetap bisa ya Mbak ya. Pokok di proof QC ya. Itu makanya FA gak milih dua ini. Perubahan status. Batal tanam itu biasanya terjadi karena satu, approve-nya QC kadang lama, akhirnya kita kesalip sama kompetitor. Nah dampaknya apa? Benih kan gak dikirim cepetan, ketanam deh sama yang lain. Yang kedua, ketika musim hujan resikonya gede nanam jagung busuk, jadi banyak yang tanam padi. Itu dua itu saya lebih sering kesalip sama yang lain. Loh kalau kesalip gitu perjanjian awalnya gimana? Berarti cuman sekedar itu pengajuan Pak. omong, nggak ada kertas, Nggak ada tanda tangan gitu, nggak ada berarti. kalau ke petani kita nggak ada bukti tertulis, cuman negosiasi janji gitu ya Mbak. Tapi kalau ke agen kita ada bukti tertulis bermaterai. Namanya MOU. Oh, MOU-nya cuma di agen, nggak ke petani. Enggak. Makanya kalau misal ada panenan, misal Mbak Diana nentukan, oh ternyata statusnya good. Nah, good kan perusahaan ada yang belinya misal 9.000 per kilo. Itu haknya agen. Agen bisa masih tahu ke petaninya 7.000, 6.000. Kalau agen yang nakal sih kayak gitu. Itu haknya agen. Kan petani juga harus dapet yang nyabut, yang rogi, yang apa kan itu yang eksekusi itu saja dia petani. Ada petani, ada korlap ya di lapang itu. Korlap, petani, apa lagi ya? Wes itu tok ya Mbak. Tuh, cuman kita hubungannya sama agen. Ya tertulis. Berarti petani itu di bawah naungannya agen, Ya, bukan kita. bukan.
Kerjasamanya berarti sama agen, bukan sama petani. Petani ke agen. Iya. Iya, ke agen. Kita kerjasamanya ke agen. Agen itu sebelum tanda tangan MOU harus megang petani siapa aja, luasan berapa. Berarti FA itu lebih nyari agen daripada petani. Yang nyari petani ini agen ya Mbak ya. Kalau FA itu nyari agen. Nah, agen yang besar itu otomatis dia Punya lahan petani yang besar, banyak. petaninya juga pasti banyak. Kerjasama. Gitu. Nanti yang nyari petani itu ya agennya. Agen. Kalau FA ya jelas agen. Kalau- Bapak Indue lah. Kalau korlap itu kerjasamanya mereka buat cari tenaga kalau nggak salah di lapang itu. Tenaga. Kan ada kegiatan rogi, data selling itu buat cari tenaga. Biasanya sih agen sama korlap ini wes satu lah. Biasanya korlapnya siapa gitu. Biasanya ya setahu di lapang. Itu kalau diskat ya kayak biasanya itu dikurangi. Ya karena ini ya yang tadi pernah di scan, entah karena dia itu tikus, bulai, kena banjir, kena badai. Ada Badai. Soro. Dulu pernah yang anan kena badai. Zamanku pertama-tama. Itu kategorinya. Terus reject ini ya itu tadi yang dari QC. Sebenarnya dari QC reject ini. Cuman nggak tahu kenapa ya ada di sini. Nggak pernah ada yang input sih. Awalnya aku ngira reject ini FA yang input. Ternyata QC. Makanya udah gak input, cukup diskat aja. Tuh, kalau diskat pasti mengurangi lahan tertanam ya. Tertanam berapa, diskatnya berapa dikurangi. Terus sampai yang mana? Iya, yang rekap. Nanti FA biasanya konfirmasi karena diskat yang di Simjaf ini agak error lagi. Kadang ya satu petani, dia nginput satu petani, yang muncul tuh semua petani dari satu agen, dari satu blok. Gitu. Makanya aku tanya, ini lo yang mana yang mau di diskat? Luasannya yang mana? FA kalau habis input itu biasanya konfirmasi ke aku. Kalau nggak konfirmasi ya kayak kemarin waktu panen itu ternyata ada luasan yang lebih kan, tapi dia ngajukan cuma 0,4 kan harusnya 1,15 yang punya user ya. Terus dijawab ada diskat, udah lapor Simjaf. Nah itu sudah aku cek di Simjaf, ada lid kemarin yang punya user real 0,4 sisanya, jadi dia panen 0,4 tuh karena tikus. Biasanya kayak penyakit gitu. Iya sama sih. alam. Lebih banyak penyakit sekarang soalnya kan musim hujan sih belum terlalu kan. Ini terserang tikus, bulai, DM itu bulai, DM attack, bulai, DM overdosis herbiselektif. Ini overdosis ini harusnya bisa ditangani katanya Pak Asari, tapi nggak tahu ya kok mereka ngajukan. Populasi rendah. Ini yang merah-merah nih reject ini. Harusnya nggak masuk ke aku, tapi kadung Apa aja tuh, input. Mbak? Yang merah. Dampak serangan bulai tidak berbuah 85%. Lebih dari 85. Chop down. Tanaman reject sudah dilakukan chop down. Jadi kita selling. Tanaman telah terbabat dan telah dilakukan chop down. Nah, ini reject. Kalau ini pengajuan advance pinjaman, Nggak ke sana. nggak sampai keuangan kan ya. Terus apa lagi nih? Permohonan sudah. Perubahan, permohonan, pelaksanaan. Nah ini panen ya nggak pakai, skip ini dah, berantakan banget ini ya. Udah nggak dipakai berarti? Nggak pakai aku. Soalnya masih ya itu satu nggak bisa baca blocking ini Simjaf. Berarti lebih patokannya di sini ya, Mbak? Daripada ini. Iya patokannya. Iya kan? Ini, ya. Urutannya sampean yang biasa kerja ini tuh ini kan berarti? Iya ini. Harusnya ini masuk sini tapi sih belum proses lah. Itu kalau panen ya tadi itu panen ini ya kan tadi kamu mengerjakan pengajuan rencana panen.
Hamin 2 minggu, dicek QC Hamin seminggu. Hamin seminggu QC itu kirim ke aku hampir sama sebenarnya. Kata-katanya itu keterangannya hampir sama. Cuman mereka ada keterangan ini, rekomendasi panen. Tanggalnya. FA itu merencanakan tanggal 5. Jadi sama QC dipertimbangkan tanggal 5 itu gimana. Nah, terus ada ini status good. Terus hasil di lapang kondisinya ya apa kondisi terakhir. Kan kalau FA Hamin seminggu, kalau QC Hamin 2 minggu. Kalau QC Hamin seminggu. Nah, ini yang tak tulis makanya di jadwal panen. 100% tongkol steak 2. Sama fotonya. Ini baba jantan sudah steak. Kan rata-rata udah 3 ini. 2 ke 3 paling. Ini makan tikus nih. Ini kekeringan ya. Ini hasilnya QC. Kalau kemarin kan inputnya ini punyanya FA, ini hasilnya QC. Seminggu setelah diajukan. Iya. Biasanya Kamis mereka sudah ngirim. Ini aku tulis rekomnya, soalnya kadang kan kita merubah tanggal ini, tanggal jadwal. Daripada aku nyekrol ya, aku tuh input. Dari tanggal berapa sudah direkomkan berapa, terus dari tanggal berapa itu steaknya berapa. Ketahuan kan, ini kan aku dari tanggal 29 Juli. Steaknya 1 sampai 2. Nanti tinggal ngitung aja kalau mau maju mundur panen. Itu. Terus jadwal panen ini kan sudah, ini kan rencananya FA. Ini hasil rekomnya QC. Aku ganti kalau misalnya nggak sesuai. Kayak ini ya. Kan FA merencanakan 6 Agustus. Ternyata sama QC direkomkan di tanggal 7. Nah, ini aku ganti nih hasil rekomnya QC. Setelah aku rekap, aku konfirmasi ke FA-nya, bisa panen di tanggal ini atau gimana. Soalnya kan FA cari tenaga sama agen, kondisi di lapang gitu. Nanti setelah mereka konfirmasi, oke, di tanggal ini aku atur lagi. Ini kan ada status good, suspect. Kayak kemarin aku jelasin, kalau suspect nggak boleh sampai lewat jeda 1 hari. Harus dilanjut terus-terusan. Kalau Senin, Kamis lah, terus Jumat, nggak bisa Senin ke Rebo gitu. Soalnya pengaruh sama bin. Ya. Itu tadi. Terus aku juga ngeliat armada. Kita kan punya 4 armada. Cukup atau enggak? Kalau nggak cukup harus ada yang maju mundur. Kalau misalnya QC merekomkan tanggal 6, terus ternyata armadanya nggak cukup. Ini aku hubungin QC-nya. Kalau maju ya apa? Rekom nggak kondisi di lahan. Sambil aku tanya ke FA-nya, kalau misalnya panen maju ya apa? Soalnya armadanya nggak cukup. Ya tenaganya bisa, tenaganya nggak bisa gitu. Kadang QC-nya bilang kalau maju nggak berani karena ya itu tadi sticknya belum masuk. Kemudahan sortirnya kan terlalu banyak nanti. Itu makanya mundur. Tuh. Jadi banyak komunikasinya kalau yang di panenan. Enggak, Elif paham kok, tenang. Paham kan, Elif? Lesson driver aku yakin kamu nggak Ngatur itunya. Iya, ngatur driver. Driver di sini yang utama produksi dulu. Produksi, habis gitu nanti lainnya mengikuti kebutuhan produksi yang utama. Kalau tetap kurang kita sewa, tapi itu opsi paling terakhir, paling banget terakhir. Kalau di ACC, soalnya armadanya kita sudah 4, 5 sih sama pickup, tapi sopirnya 4. Bingung nih, panen? Udah selesai kan? Belum, Ada lagi? ada lagi. Nanti hasil panenan ini, panjang, Panjang, Li. panen itu panjang. hasil panen ini kan? Suratnya. Ya, suratnya ini SPP yang dibawa kan? Surat pengantar panen. Ini timbangan gudang itu beda sama timbangan di lahan, Ya. ya kan? Tapi yang kita pakai ini Timbangan gudang. timbangan gudang kadar air ini processing juga yang input. Itu. Habis itu nanti kita buat LHP. LHP ini per hari ada berapa SPP? Ya kan? Kamu kan pernah ada berapa SPP?
Itu dari luasannya berapa, berat tongkolnya berapa. Berat tongkol itu ini timbangan gudang. Luasan yang terpanel. Kalau parsial, nih ada yang parsial, berarti ini harus sesuai. Itu. Tapi ini nggak tercantum di lembar sertifikasi. Tak Tapi arsipkan harus. ke lain, harus. Yang asli tetap Pembaria. Ini sampean juga yang buat. Iya. Aku juga yang buat. Dewa kayak sampean tapi. Dewa. Dewa itu. Enggak dewa, enggak ada ini buatan Cino ini entek paling aku. Itu LHP ini wes terakhir wesan. Enggak ada lagi wes berkas. Ini kan buat suratnya pas mau panen dibuatin surat. H-1. Terus suratnya dibawa ke Mm-mm. tempat panen. Diisi di sana, Ya, dibawa lagi ke sini. iya. Ke processing dulu. Processing Buat baru ngisi nih baku. timbangan gudang sama kadar air. Iya, kadar air. Nanti ini aku ingin input, tetap di input. Soalnya buat report. Jadi tahu berapa tonasenya. Ini kalau susut misalnya ya. Ini kalau ini kan nambah ya, agak masalah kan untung ke produksi. Kadang ada yang di sini 433 ternyata di sini 400, ada yang 350. Nah, ini bisa juga 440. Kok bisa nambah? berkurang. Ini kan 440. Bisa. Oh iya deng, 433. Ya, kalau kan kurang nambah. bisa. Kalau nambah nggak apa-apa. Nambah itu Nggak berarti yang salah siapa? Ada yang salah nimbang biasanya kan. Soalnya kan Hmm. jagung kalau dibuang ya pasti nyusut Iya, nyusut. semakin lama. Ini ada persentasenya. Kalau bertambah itu berapa persen, kalau berkurang itu berapa persen. Batas ambangnya. Nah, aku nggak tahu. Kalau nambah kan Pak Asari diem aja, malah untung, dibayarnya lebih. Makanya nggak protes. Kalau Siapa yang dibayar? berkurang, ini kan SPP nanti habis processing ke finance. Finance melakukan pembayaran ke agen sesuai ini 440, bukan sesuai ini. Gitu. Kalau berkurang kan kita masalah, kok bisa berkurang susut? Bisa karena susut itu tadi. Karena kena hujan kalau itu bisa juga kan. Panas juga bisa. Panas juga bisa kan bertumbuh kan. Sortirnya berkurang akhirnya. Apa tahu tuh. Ada presentasinya besok bisa tanya kamu kalau misalnya berkurang itu harusnya berapa persen, kalau nambah berapa persen. Loh, kalau nambah berarti nggak masalah. Gak masalah sini produksi, tidak mau protes. Kan untung lift Tapi kan untungnya masuk Dek. di agen. Agen. Kan mending daripada berkurang. Kayaknya kalau sampai di atas mungkin 500 kilo paling ya harusnya, nggak boleh harus Nambahnya? nambahnya tuh. Dari panen ini ada toleransi panen yang diestimasikan FA kemarin. Itu toleransinya 20% Maksudnya? dari aktual. Kan mereka Hamin 2 minggu mengestimasikan kondisi di lahan dapat berapa tongkol, berapa kilo. Nah itu nanti kan dipanen aktualnya berapa. Nah itu selisihnya 20% harusnya. Kalau salah? Gak boleh, harus benar 20%. Soalnya kayak bin ya, bin nyiapin buat misal buat 4 ton, ternyata kita sampai 7 ton, itu kan lebih kan 8 ton. Itu kan binnya belum siap, itu ngaruh ke processing. Ngomel ya biasanya. Marah? Iya, kok bisa ini kurang dari estimasi gini gitu. Udah itu sedikit tapi banyak, nggak tahu dah. Bingung nggak kamu? Malah kalau bingung tanya lagi. Iya, Pak. Kenapa? Gak kira belum datang.